dua solat yang berat bagi orang munafik, solat isya dan solat subuh berjamaah. Maka barang siapa yang sering meninggalkan solat berjamaah, maka nyatalah mereka orang munafik. Munafik gadang otak, gadang sarawa. Ya. Syarat mangato ada yang memakai kok yo baradai orang Minangkabau, ndak akan ada orang Minangkabau yang tinggal solatnya. Ya, walau sakit sekalipun, itu orang Minangkabau dan sabananya. Ya. Mohon maaf Pak Ibu, saya baralek juga. Saya waktu nikah baralek juga. Ambo orang Piaman, bini ambo orang Pariaman, walau kami gadang lahir di Medan, ya, Galambo Sidi, alhamdulillah. Waktu ambo baralek bini ambo ndak ada bagincu, ndak ada ba make up, ndak ada ba calak, ndak ada ba suntiang anca aja bagi ambo. Atau pertanyaannya, Bapak Ibu pengantin bagi jugincu tuh supaya rancak di Matosia. Rancak di Matosia. Di mato laki orang. Kecik tamu laki-laki. Deh rancak nak daro yo. Barana ampe kau dengan kijuo. Matilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, berawal dari khutbah Jumat saya menggantikan seorang khatib yang tidak hadir di Masjid Lima Kaum di Sungai Pua. Bapak sekalian, khutbah Jumat saya menyebutkan kata-kata yang sensitif yang mungkin bagi orang tidak pantas, kata orang tidak pantas, di mana saya sebutkan dengan jelas kalimat kata-kata anjing dan binatang, ya, hingga mengundang berbagai reaksi, ya. Di antara ada yang suka, pasti banyak pula yang benci. Maka dari itu Bapak sekalian, kenapa saya menyampaikan hal seperti begitu? Mohon maaf sebelumnya. Kembali saya mungkin sampaikan sedikit sejarah awal saya tinggal di kota Pariaman. Saya ini lahir besar di Medan, Bapak Ibu sekalian. Lahir besar di Medan, di jalan utama Kota Maksum, kurang lebih sekitar 500 meter dari Masjid Raya Kota Medan. Ayah ibu saya asli orang Pariaman, ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Saya tinggal di Kota Pariaman Utara, Kenagarian Manggung, Simpang Apar, Bapak sekalian. Saya yang lahir besar di Medan berbangga punya orang tua asli Minangkabau, karena kita tahu orang Minangkabau itu punya falsafah yang tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan orang Arab sekalipun tidak punya falsafah itu. Hanya orang Minang yang punya. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Jadi
dari falsafah itu yang membuat saya bangga itu, yang saya pahami dari pemahaman saya, adat bersendikan sara, maknanya adat Minangkabau itu ditopang oleh syariat Islam. Ya. Kuatnya adat Minangkabau bisa dipakai menjadi adat Minangkabau kalau adat Minangkabau itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat bersendikan syarak. Syarak bersendikan kitabullah. Syariat Islam itu sumbernya kitabullah, Al-Quran. Dan pasti setelah Al-Quran kita harus beriman kepada hadis sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan kita sebutkan syarak hukum Islam menurut perkiraan, menurut hayalan pemangku-pemangku adat. Ya. Jadi syariat Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kamu berbeda pendapat tentang urusan agama, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya. Pedomannya itu Allah dan Rasul. Sumber hukum itu Allah dan Rasul. Walaupun nanti ulama menguraikan ada sumber hukum yang lain seperti ijtihad para ulama, kesepakatan para ulama yang tidak menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kalau syarak bersendikan kitabullah, dan ini mohon maaf, ini orang Minang banyak membaca hanya sebatas itu saja. Adat bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah. Kalimat yang terakhir sering dilupakan. Apa itu bunyinya? Syarak mengata, adat memakai. Jadi kupas syarak dulu, kupas hukum Islam dulu, kupas Al-Quran dulu, baru cerita adat. Jadi maknanya jangan sok santiang-santiang cerita adat kalau tidak mengerti jo Al-Quran. Ya. Oh, mau petatah kupat, mau pepatah-patah berapapun patahnya, masyaallah muslimin. Ya. Berapapun lunaknya lidah orang Minang, lidah tak betulang, petatah tumpang macamnya, kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak akan berlaku petatah itu. Contoh mohon maaf nih. Ya. Walaupun nanti banyak yang berdalih, ya. Ada mengatakan adat josara itu ibarat awa jotabiang. Ya Pak ya. Adat dengan sara ibarat aur dengan tebing. Maknanya bambu ya. Bambu dengan tebing saling apa? Saling sanda menyanda. Ya, saling sanda menyanda. Itu salah, Pak. Salah. Ya. Adat ya bersandar dengan sara, tapi sara tidak perlu bersandar dengan adat karena sara itu dari Allah. Allah tidak butuh adat Minangkabau, tidak butuh adat Jawa, tidak butuh adat Batak. Adat yang harus mengikut Islam, bukan Islam yang ikut adat. Ya, mohon maaf ini, tolong pepangku adat pepatah Minangkabau dikoreksi itu, kalau perlu dibuang falsafah itu, pepatah itu. Ya, sara jo adat ibarat awo jo tabing saling sanda menyanda. Tidak butuh syariat Islam dengan adat. Ya, adat yang butuh dengan syariat. Pahami itu, adat yang butuh dengan syariat. Adat yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu menjadi adat jahiliyah. Habis sekalian. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Jadi yang saya fahami, kalaulah orang Minang berpegang teguh kepada falsafah adat dengan sebenar-benarnya, saya katakan ibu sekalian, tolong renungkan ini, jangan salah faham nanti di pertengahan ceramah saya. Kalaulah orang Minang berpegang teguh dengan falsafah adat tadi dengan sebenar-benarnya, maka niscaya orang Minanglah orang yang paling soleh di muka bumi ini. Orang Minanglah orang yang paling alim di muka bumi ini. Itu kalau orang Minang berpegang teguh kepada falsafah yang sebenarnya. Tetapi apabila orang Minang bertolak belakang dengan falsafah itu, orang Minanglah yang layak dikerak-kerak neraka. Gadang otak, ya, gadang otak, munafik. Kalau falsafah tidak tangguang-tangguang, syarak mengatu, adaik memakai. Contoh simpelnya saja. Ya, mohon maaf, ada yang bilang, Ustaz,
Ustaz jangan sabui-sabui orang Minang saja Ustaz. Orang lain kan ada juga bantu tu. Ndak orang Minang juga bantu tu dah. Ndak orang Minang aja yang tinggal solat, orang Jawa ada juga yang tinggal solat, orang Melayu ada juga yang tinggal solat. Betul. Ya. Orang Minang, orang Melayu, orang Jawa, orang Mandailing, orang Bugis, banyak juga yang tinggal solat, banyak juga yang berjudi. Tetapi kan orang lain itu tidak punya falsafah Minangkabau kan? Tapi sekalian, yang punya falsafah itu kan cuma orang Minangkabau kan? Maknanya apa? Orang Minangkabau lah yang dicontoh tauladan. Dan dulu memang orang Minangkabau menjadi contoh tauladan di Indonesia ini. Contoh pendiri negeri Indonesia nih, yang mengkonsep berdirinya negara Indonesia ini 10 BPUP PKI ya, Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 10 orang yang menyiapkannya, 8 diantaranya orang Minangkabau. Jadi mohon maaf, kalau tanpa orang Minangkabau dulu mungkin belum tentu merdeka orang Indonesia ini. Ya, dari 10 orang yang mengkonsep istilahnya founding fathernya Indonesia ini, 8 diantaranya orang Minangkabau. Ya, satu-satunya imam yang bukan orang Arab di Masjidil Haram, satu-satunya imam yang bukan orang Arab itulah orang Minangkabau. Siapa dia? Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Khatib Al-Minangkabawi, satu-satunya imam di luar orang Arab yang menjadi imam, terutama dari Asia Tenggara, satu-satunya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Orang Bukit Tinggi, ya. Kampung ayahnya di Koto Gadang, ya, dekat Sianok, Bapak sekalian. Ini kemarin keturunannya itu datang ke Indonesia, ke Sumatera Barat, karena Masjid Raya Sumatera Barat itu ditukar namanya Masjid Raya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Datang anak keturunannya, cucu-cucunya sebanyak 80 orang lebih melihat kampung kelahiran orang tua mereka, ya. Nah, juga 2 organisasi besar di Indonesia ini, ya. Muhammadiyah berdiri tahun 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan NU sekitar 1920-an didirikan oleh Syekh Hashim Asy'ari, ya. Itu dua-duanya belajarnya ke Arab kepada siapa? Kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ya. Sama orang Minang belajarnya Pak, orang Jawa itu, ya. Dulu orang Minang sebagai tempat referensi, saya katakan, tapi itu dulu. Sekarang Mbak ceritanya apanya? Paniang Ibu Contoh Pak Ibu sekalian, ya. Syarak mengato adek memakai. Orang Minang yang beradek takkan pernah tinggal sholat walau nyawa taruhannya. Walau nyawa taruhannya, takkan pernah orang Minang meninggalkan sholat. Ya, orang Minang takkan tergadai akidahnya. Orang Minang takkan terjualkan imannya. Orang Minang dibayar 10 juta pun, 50 juta pun untuk meninggalkan sholat, tidak akan namuh orang Minang meninggalkan sholat. Tapi itu dulu. Nah, batu kok bawa kok baitu Ustaz. Bawa kok baitu Ustaz. Bawa kok baitu. Contoh, Bu, Pak, contoh. Ya. Kita sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Sepakat enggak kita sholat hukumnya wajib? Sholat 5 waktu sepakat enggak Bapak Ibu sekalian hukumnya wajib? Orang sakit boleh nak tinggalkan sholat? Dia tidak bisa kena air, gimana mau berwudu? Tayamum. Sudah tayamum mau sholat tidak sanggup, dia berdiri, gimana mau sholat? Duduk. Sudah duduk nggak sanggup pula, rasa mau mual, gimana mau sholat? Jangan tidur, kalau tidur berdengkur, itu tidur namanya. Berbaring. Sudah berbaring tak sanggup pula mengangkat tangan, untuk mengangkat tangan takbir saja nggak sanggup, gimana mau sholat? Dengan isyarat mata. Jadi walaupun sakit, terbujur di tempat tidur, tetap wajib sholat. Yakin? Bapak Ibu mau nggak dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat? 50 juta dikasih 50 juta untuk ninggalin sholat, mau nggak? Yakin?
Waktu barale bah. Bah kok galak? Kok galak bu? Waktu barale bah. Jadi anak daro Jomara Pulai orang Minangkabau banyak yang sholat enggak atau tidak? Orang Minangkabau banyak sholat atau tidak waktu jadi anak daro? Banyak yang tak sholat? Gadang otak orang Minang kok. Tuh, ya. Kece ibu dibayar 50 juta ndak muah tinggal sholat. Iko keluar piti berjuta-juta tinggal sholat. 100 juta lah tuh. Ya. Nah, bayangkan. Kece ibu tadi sakit je wajib sholat. Betul enggak? Anak daro Jomara Pulai baa ndak sholat? Hah? Dek suntiang. Masya Allah. Baa ka sholat gencu ko baa. Make up ko baa. Dek barale jadi anak daro Jomara Pulai berpuluh juta, beratus juta piti habis. Ndak sholat waktu barale narako alik tu Pak Ibu sekalian. Kanarako alik tu ayahnya mohon maaf, ayahnya Pak Haji, ibunya Bu Haji, anak barale ndak sholat kanarako Pak Haji jo Ibu Haji kok. Nah, yang saya pikirkan bagaimana mungkin ada orang Minang waktu barale pasti sekian puluh persen lebih banyak orang Minang yang barale ndak sholat waktu barale tu Pak Ibu sekalian. Ya. Lagi disebut orang Minang tu. Apa layak disebut orang Minang pengantin itu? Karena pakaian adat, karena dengan cara-cara adat tinggal sholat. Adat apa itu? Adat jahiliyah. Coba tanya sama ulama Minang yang jujur, yang sampai kuliah ke Mesir, kuliah ke Madinah, tanya hukum bergincunya, bercelaknya, bermekapnya perempuan Minangkabau di depan tamu laki-laki yang bukan mahramnya, apa hukumnya? Itu satu Pak Ibu sekalian. Coba cek berapa banyak orang Minangkabau yang meninggalkan sholat. Apa silakan pulang kampung. Silakan pulang kampung, yang orang Pariaman ke Pariaman, yang orang Sangka ke Sangka, yang Lintau ke Lintau, ya, yang ke Kamang pergi ke Kamang pulang. Ya. Banyak surau di kampung awak, pertanyaannya berapa banyak jamaah subuhnya? Apa kata Buya Hamka? Ya. Kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. Kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang rutin datang waktu subuh, rutin datang sholat waktu subuh berjamaah, itulah orang-orang yang beriman. Di komplek Masjid Mujahidin ini, kalau sholat Jumat penuh Pak, sampai ke atas, berapa softnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10 mungkin. Subuh berapa soft? Subuh berapa soft? Hah? Laki perempuan digabung 4 soft. Berarti 2 soft laki-laki, 2 soft perempuan. Yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana? Yang rumahnya dekat masjid. Ya. Yang rumahnya bertetangga dengan masjid, kemana waktu subuh? Ya. Tuh. Lalu waktu subuh akhir Rasulullah 2 solat yang berat bagi orang munafik, solat Isya dan solat subuh berjamaah. Maka barang siapa yang sering meninggalkan solat berjamaah, maka nyatalah mereka orang munafik. Munafik gadang otak, gadang sarawa. Ya. Syarat mangato ada yang memakai kok yo baradai orang Minangkabau, ndak akan ada orang Minangkabau yang tinggal solatnya. Ya, walau sakit sekalipun, itu orang Minangkabau dan sabananya. Ya. Mohon maaf Pak Ibu, saya baralek juga. Saya waktu nikah baralek juga. Ambo orang Piaman, bini ambo orang Pariaman, walau kami gadang lahir di Medan, ya, galambo sidi. Alhamdulillah, ambo ndak ada baca-baca sebab mau celek indak, butuh indak, lumpuh indak, mangga baca pui ambo. Ya. Awak sehat? Sidi, gelar terhormat, ya.
Waktu ambo baralik bini ambo ndak ada bagincu, ndak ada ba make up, ndak ada ba calak, ndak ada ba suntiang anca aja bagi ambo nya. Atau pertanyaannya, bapak ibu pengantin bagi jugincu tuh supaya rancak di matosia. Rancak di matosia. Di mato laki orang. Kecik tamu laki-laki, de rancak nak daro yo. Barana ampe kau de nanti juo, matilah. Jandonya pun ditunggu jule. Lah barana ampe ditunggunya jule. Baik sekalian. Ambo baralik ndak ada ba organ-organ. Seakan-akan orang baralik ni kau nak ba organ, ndak sah haleknya. Abe kau kecik orang. Bangsai banawa. Seakan-akan orang baralik ni harus wajib pakai organ. Tanya sama ulama yang jujur, apa hukum bawa organ ketika baralik? Kalaupun boleh ya. Kalau saya meyakini itu haram hukumnya. Di masa Rasulullah boleh berhibur bernyanyi. Pertama, musiknya cuma rebana. Yang kedua, penyanyinya wanita yang belum balik, anak-anak. Nah kini kalaupun dipanggil kasidahan, yang penyanyinya anak-anak atau orang gadis atau induk orang atau bini orang. Tolong mohon maaf nini mama alim ulama jadi pandai budak kandung dan santiang jo adek. Coba kaji tu adek Minangkabau kini ketika baralek. Lai sesuai jo syarat. Ya. Apa hukum borgen tu? Ba'a penyanyinya, pakaiannya, ba'a penyanyinya. Apalagi di kampung, borgen sampai menjelang subuh, sampai malam. Bahkan orang mabuk-mabuk tuh, berserak-serak botol minuman keras setelah baralek. Pertanyaannya, apa fungsi nenek mama jadi pandai alim ulama bunuh kandung di kampung tuh Pak Ibu sekalian? Ini bukan hanya cerita orang Minangkabau, betul. Sebagian yang protes tadi, bukan orang Minangkabau saja yang begitu. Ya, suku lain pun juga begitu. Ya, tetapi ingat, orang Minangkabau punya falsafah saya katakan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, syarat mangato adat memakai. Bapak Ibu sekalian, apa hukum solat berjamaah bagi laki-laki? Bapak ibu-ibu yang jawab wajib apa juga yang aja. Suara ibu belum lagi kareh pada bapak-bapak lagi. Apa-apaan yang aja nya? Ya. Kalau ada yang mengatakan solat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah seperti biasanya. Silahkan, itu pendapat para ulama. Tapi kita dengarkan apa kata syarat. Syarat bersumber dari Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, hukumnya wajib. Tunaikanlah zakat, hukumnya rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya ruku bersama orang-orang yang ruku. Kapan orang ruku? Waktu sholat. Ruku bersama orang-orang yang ruku. Berapa banyak yang ruku? Banyak jamak. Maknanya apa? Sholat berjamaah. 3 perintah di surat Al-Baqarah 43 Pak Ibu sekalian. Ada 3 perintah yang hukumnya wajib. Yang pertama, sholat fardu 5 waktu itu wajib. Zakat hukumnya wajib. Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Silakan dibuka berbagai macam kitab tafsir tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 43. Apa yang dimaksud dengan ruku bersama orang-orang yang ruku? Setelah saya baca tafsir Ibnu Katsir, diantaranya yang dimaksud ruku bersama orang-orang yang ruku adalah sholat berjamaah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, tolong Ardi bacakan surat An-Nisa
Surat yang keempat ayat 102. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Ya. Apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa dimaksud sahabat sini? Dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor. Ya. Lanjut. Lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka. Lalu engkau hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. Berarti salat apa itu bersama dengan para sahabat? Salat berjamaah. Terus? Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata mereka. Salat sembari menyandang senjata. Itu salat di mana? Salat di medan perang. Apa taruhan salat di medan perang, Pak Ibu sekalian? Taruhannya nyawa, ya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu, orang yang dijamin masuk surga. Apalagi mereka yang berangkat di medan jihad, di perang Badar, dijamin surga, Pak Ibu sekalian. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak diperintahkan, tidak diringankan untuk mengerjakan sholat sendiri-sendiri walau di medan perang. Tetap Allah perintahkan dengan berjamaah walau nyawa taruhannya. Nabi yang dijamin masuk surga dengan para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang. Nah, kita ini siapa dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan Nabi? Nah, siapa Buya, Ustadz, Kiai, tuanku di zaman hari ini dibandingkan Nabi? Nabi saja tidak pernah meninggalkan sholat walau di medan perang. Kalaulah memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka lebih layak di medan perang sholat berjamaah ditinggalkan. Kan hukumnya sunnah. Tetapi Allah tidak memberikan keringanan meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang sekalipun. Ini pendapat para ulama yang menyebutkan di antara dalil wajibnya sholat berjamaah, ternyata di medan perang Allah tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Lanjut. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Orang yang sholat bersertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, baru satu rakaat, hendaklah mereka pindah di belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Ya, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Contoh imam makmum shaf yang kedua, yang pertama makmum shaf yang kedua sholat di medan perang sembari menyandang senjata, apapunlah jenis senjatanya, mereka harus siap, senjata dekat menempel dengan mereka. Apabila imam ruku Allahu Akbar, maka makmum yang shaf pertama ikut ruku Allahu Akbar, makmum shaf yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Ini karena kondisi sholat di medan perang. Sama seperti ketika kita sakit atau dalam kendaraan, kita sholat boleh duduk, boleh tidak menghadap kiblat. Ya, ketika kita sholat di kendaraan, sholat di pesawat, sholat di bis atau di mobil atau di kapal, kita boleh duduk karena apa? Kondisi di kendaraan. Ya. Kemudian imam bangkit, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sambil waspada, misalnya sholatnya sambil berwaspada siap siaga ini. Ya. Kemudian imam ruku, sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempurna satu rakaat, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang sholat besertamu sujud setelah menyempurnakan satu rakaat ini tadi, mereka mundur pindah ke belakang. Yang di belakang tadi yang belum ikut sholat satu rakaat maju ke depan, bergantian. Ya, yang mundur ke belakang siap siaga, yang maju ke depan menyempurnakan satu rakaat. Allahu Akbar. Imam berdiri menunggu sembari siap siaga di medan perang.
Ini pindah ke belakang. Di medan perang, Nabi dan para sahabat tetap mengerjakan sholat berjamaah. Apa alasan orang Minangkabau yang keceknya beradai tapi malih sholat berjamaah? Siawak dibandingkan Nabi. Hei nenek mama, alim ulama, jadi pandai, datua-datua, dek bagala datua di kampung berjuta-juta pitih mendabih kabau tinggal sholat berjamaah. Datua apa nama itu? Datua kabau. Hebat lo datua daripada Nabi itu. Nabi di medan perang tetap mengerjakan solat berjamaah. Kau dek bagala datua dek barale tinggal solat berjamaah orang Minangkabau. Coba. Dima orang Minang barale ketika azan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar azan zuhur. Pengantin laki-laki, orang tua nak daro yang laki-laki, tamu laki-laki, siapa yang berangkat ke masjid berjamaah? Masih ada nak yang duduk situ makan-makan? Masih ada yang duduk situ yang mau tahu tak? Azan berkumandang, orang Minang dak baradai. Kok baradai laki-laki Minangkabau kau panuah musajid kau di orang Minangkabau. Orang Minangkabau yang baradai. Nih di medan perang nih, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, dijamin masuk surga. Ya, nah, lanjut. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit dan bersiap siagalah. Nah, ternyata ada juga rukhsahnya bagi laki-laki untuk tidak menghadiri sholat berjamaah dalam ayat ini ya, dalam ayat ini. Walaupun nanti dalam kondisi yang lain ada rukhsahnya. Dalam ayat ini boleh seseorang laki-laki tidak mengerjakan sholat berjamaah apabila dua kondisinya. Pertama karena sakit atau karena hujan, ya. Nah, jadi kalau ada apa-apa yang datang ke masjid, ditanya, "Kenapa nak ke masjid, Pak?" "Sakit." "Sakit apa, Pak?" "Sakit panau." Sakit panau itu enggak masuk hitungan. Sakit panau enggak ke masjid. Ya. Ada pula yang tanya lagi, "Kenapa nak ke masjid, Pak?" "Sakit." Lain kok jawabnya. "Sakit." "Kok sakit apa, Pak?" "Sakit hati saya sama pengurus yang baru." Rupanya bapak ini pengurus lama. Ya. Nah, banyak pengurus lama tuh kalau digantikan sakit hati tuh pengurus tuh sakit utak sebenarnya tuh. Ya. Orang mohon maaf di zaman sekarang ini orang berlomba-lomba berebut amanah. Padahal pada masa sahabat orang takut dapat amanah. Sekelas Abu Bakar radhiyallahu anhu, teman karibnya Rasulullah di Gua Thur, ya, dikasih amanah untuk sebagai khalifah menggantikan Rasulullah, menangis, menyebut innalillah, musibah berat tanggung jawabnya. Hari ini orang bangga-bangga, pilih saya jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, jadi anggota dewan. Ya Allah ya Rabbi, sampai mau keluar duit beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, ndak tele itu namanya tuh. Bayangkan bagaimana mungkin jadi pejabat mau keluar ratusan miliaran duit. Untuk apa miliaran duit itu? Untuk apa? Tuh, Beko kalau menjabat kan bisa dibalik, bisa dikutip balik tuh pitih itu tuh. Barang ndak kasanang orang, mobil dinas gratis, rumah gratis, sombong lu tuh ndak tahu duntuang. Pajak awak yang dipakainya ndak tahu tuh sombong itu. Wow. Jalan batu anduang ini punya jalan. Awak suruh ke tepi. Lampu merah awak suruh berhenti, ini terobosnya lampu merah, pejabat cilako. Ya. Padahal piti-piti awak tuh. Ndak tahu sombong itu pakai motor dinas itu. Waktu menjelang mencalon ndak tangguh mengemis kemana-mana masjid. Tolong pilih saya nomor sekian. Lah tapi pilih mencari awak pun ndaknya, awak dipijak-pijaknya.
Ya, cuman di awak ele, namuah dikicu berkali-kali, itu kadang kepala orang tuh. Bapak sekalian. Jadi kalau ingin cari pemimpin, cari yang selalu ke masjid. Ya. Cari yang sering ke masjid. Nah, cuman masalahnya yang sering ke masjid ini banyak orang bangsai banyaknya. Nah, sari-sari orang kaya itu tidak siko sholatnya harus dikawal. Harus dikawal sholatnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini. Ya. Jadi Rasulullah saja tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Makanya saya katakan, kalau ada yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, lantas kenapa Rasulullah masih diwajibkan sholat berjamaah walau di medan perang? Nah, yang pertama sekalian. Ya. Yang kedua, setelah saya tinggal di Minangkabau di Pariaman, saya mengisi pengajian bahkan sampai ke Padang Sidempuan Bapak Ibu sekalian. Ya. Padang Sidempuan itu kan Tapanuli Selatan dah masuk Sumatera Utara. Saya masih dari Pariaman mengisi pengajian ke Padang Sidempuan, naik sepeda motor 9 sampai 10 jam sendiri saya naik sepeda motor itu, ya. Dari Pariaman jam 6 pagi saya keluar dah ketemu geng-geng Porbi itu. Tahu geng Porbi, Pak? Orang yang berubah babi Juanjiang. Nah, sauto Juanjiang, Bapaluk Paluak Juanjiang sampai nak tahu mana orang mana Nanjiang sama juga bentuk nampaknya. Dari Pariaman sampai Raupanti bersobok geng-geng Porbi itu. Yang arah ke sana lah, yang arah ke situ lah, bersobok. Masuk perbatasan Sumatera Utara, Kota Nopan tidak bersobok tuh. Jadi seakan-akan kalau kita ingin menandai kampung kita, kalau cerita orang Padang misalkan mau ke Medan naik bis ALS, di tengah jalan ketiduran, ya sedang tidur itu mobil teroyak-oyak, bangun-bangun, oh udah sampai kita di Medan ini rupanya. Nah, di Medan tuh tandanya apa? Jalan banyak berlobang, ya. Kalau dari Padang dari Medan balik ke Padang, di tengah jalan ketiduran, sedang tidur itu, ya asasi tidur atau sentak, nampak orang bogonceng Juanjiang, oh lah tiba di kampung mah. Jadi menanduan kampung awak di Marang Bogoceng Juanjiang kampung awak tuh. Ya, terutama Payakumbuh Bukit Tinggi, tuh biangnya tuh, anjiang-anjiang banyak tuh. Ya. Nah, Bapaluak Juanjiang, Bogonceng Juanjiang, ya, Bemandian anjiangnya, bagi ube anjiangnya, ya. Lebih sayang ke anjiang berdua jual anak bininya. Bisa lihat. Pai baburu talok kama-kama pai baburu kasurau ndak talok anjiang-anjiang tuh. Anjiangnya ya, namanya anjiang, mantap suraunya, anjiangnya. Yang salah paham Pak, bukan orangnya, anjiangnya. Tapi kalau ada orangnya sama Juanjiang Sumbayang lebih pura daripada anjiang orang punya anjiang tuh Bapak sekalian. Ya. Kalau anjiang nak sholat, anjiang nak ke surau wajar, nyo anjiang. Tapi kalau yang punya anjiang nak ke surau, nak sholat lebih parah pada anjiang leh. Batu Ustaz beli kasar ke Ustaz kok ada. Ini kita udah ngalih Pak, ya. Buka surat yang ke-7 Al-A'raf 179. Kok memang ayat favorit bagi Ambo, mengingatkan kalau ada orang Islam yang tak peduli dengan kajian Al-Quran, malas mendengarkan pengajian, seperti mana kata Bapak pengurus tadi, di Sikol ada wirid seminggu subuh barangkali Pak, subuh 2 kali, malam 2 kali seminggu juga. Ya, nah, berapa banyak yang hadir? Di antara yang hadir, contoh sekarang ini nih, di antara yang hadir nih, mana yang usianya 20 tahun, 17 tahun? Hah? Mohon maaf, Dinda berapa umurnya? 25, belah keluarga? Belum, 1, 25. Yang umurnya 25 lagi ada? 20. Hah? Kok tampang-tampang pensiun banyak nampak situ di masjid ini? Ya? Tampang-tampang pensiun. Nggak di mana-mana masjid. Dinda berapa umurnya? Lo bro, berapa umurnya? 25. Oh 2, ketemu 2. Ini yang bawa roti ini berapa umurnya nih? Ya. Nah, dari sekian banyak warga di sekitar sini, nggak sampai 5 orang pemuda yang datang. Cuma 5 orang ini pemuda di kampung ini. Apa? Cuma 5 orang ini. Ya. Makanya kata Bu Yanka, kalau ingin cari menantu, jangan cari di Bank BRI, jangan cari di SKA, ya, cari di masjid waktu subuh.
Siapa yang rajin ke masjid waktu subuh, rutin ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 65, 70. Loh kok ketawa Pak? Saya serius nih Pak. Kok ketawa bentuk cemeeh nampaknya kan? Loh, itu ciri-ciri orang beriman. Ya, apa guna wajah tampan usia muda tak beriman? Lebih baik yang tua kan, pengalaman sudah. Berapa anaknya, berapa cucunya. Ya, ambo yakin menantu yang umurnya 65, 70 kau akan selingkuh. Cobalah tak percaya. Loh, ambo serius kok Bu. Ya. Betapa banyak yang muda tapi malas ke masjid. Ya, jadi makanya apa-apa yang umurnya 70 jangan patah semangat Pak, masih ada harapan lah. Ya, tahu sudah kaji kok temakan ibu itu kok kaji kok hari Pinang Pak sudah boleh. Dijapui jual bulan. Ya, nih kita dengarkan surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang menuju neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Al-Quran ayat Allah. Alam takambang jadi guru juga merupakan ayat Allah. Tsunami di Aceh, tsunami di Donggala, gempa bumi di Sumatera Barat 2009, banjir di Kota Padang, banjir di pesisir, keluar debu panas Gunung Merapi, keluar Galodoh, itu musibah, itu pelajaran. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Hancur negeri-negeri di Aceh, masjid berdiri kokoh. Hancur rumah di Bukit Batabuah, Agam, Bukit Tinggi, surau bertagak kokoh. Itu pelajaran bagi kita. Adakah kita mengambil pelajaran? Musajilah tampai yang aman, sagagah-gagah rumah awak, sarancak-rancak rumah awak, semahal-mahal rumah awak bantu istana, tidak ada jaminan, hanya rumah Allah lah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang Minang mengambil pelajaran. Tapi saya lihat di kampung awak, surau langang. Bahkan di kampung awak di Minangkabau ada yang surau masjid buka seminggu sekali, cuman untuk sholat Jumat saja. Masjid kalah pula gereja, bayangkan. Punya hati, tidak ada takut meninggalkan sholat. Punya hati orang Minang katanya Baradek, tidak takut meninggalkan sholat waktu baralek, santai-santai aja. Tidak ada rasa berdosa, tidak ada rasa jijik, berpaluk-paluak juan jiang, sauto juan jiang, bogonceng juan jiang, manyuakan muncuangan jiang, ubek segala macamnya. Memandian anjing masuk ke tabek, jo anjing mandi sekali. Jo bini jo taloknya mandi jo anaknya. Jo anjing taloknya. Baitu bana kanjing. Ambo lahir gedang di Medan Pak Ibu sekalian. Dari Ambo ketek sambil berjangguit kau tak pernah mencari orang Batak Kristen tu bergonceng-gonceng jo anjing, sauto jo anjing, memandian anjing, tak pernah mencari orang Batak Kristen tu. Apa hukum lidah anjing tu? Air liur anjing tu dijilek jo aja. Gelas awan dijilat sama anjingnya, nggak cukup dengan sunlight sekali cuci nih. Dijilat baru nih. Gimana cara membersihkan cangkir yang dijilat sama anjing ini? Bisa lihat. Disama dengan tanah atau lumpur 7 kali, betul nak? Nggak cukup dengan sunlight langsung dah. 7 kali sama tanah sama lumpur baru sama air bersih. Tuh untuk membersihkan air liurnya anjing. Mohon maaf nih, yang menggonceng anjing di tengah-tengah itu anjing tuh, yang satu bawa motor metik, dua anjing yang duduk di muka tuh, dari kakinya tuh. Nah, di tengah dan terus yang bawa motor dengan di belakang, dua ekor lo anjing tuh.
Anjing tuh lidah menjulu-julu tuh, celik kiri celik kanan. Nggak terbang air liurnya tuh ke muka yang punya anjing di belakang tuh Hah? Nggak terpercik air anjing tuh ke mukanya tuh Kalau bersolat ya gimana wuduknya tuh? Mohon maaf sanak-sanak ambo. Ya. Coba aja, oke, orang ustadz itu di Pekanbaru ada juga orang payu anjingnya. Pasti rata-rata orang Minang yang punya anjing. Ya, saya tanyalah, survei lah. Di Jambi ada juga ustadz orang jual anjingnya. Coba survei, pasti orang Minang. Di Bengkulu ada jualnya, pasti survei orang Minang tuh. Apa itu adik orang Minang tuh? Punya hati tidak ada takwi kepada Allah. Mereka punya mata tidak melihat pelajaran. Mereka punya telinga tak namuh mendengarkan. Coba cari lihat di kampung-kampung awak ada wirid baranan tibo. Ya. Contoh Nusa jauh-jauh di musaji awak aku ada wirid bara banyak yang muda-muda tibo. Baik sekalian. Orang yang begitu, dengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih duduk aja di lapau, bampok aja di lapau. Dengar wirid santai jonya. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Minang, orang Islam 7 keturunan, mau orang Minang, orang Jawa, orang Melayu, sudah Islam 7 keturunan, sholat sering tinggal, binatang. Lebih sesat pula daripada binatang lagi. Surat apa tadi, Bu? Pak? Surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat 179. Sekarang ayat yang surat yang sama, ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Di ujung ayat, Pak, bunyinya, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi wajib menceritakan kisah ini, Pak, agar mereka berpikir yang masih punya pikiran, ya. Kalau bahasa kasarnya, bahasa awaknya, bagi yang punya otak kaji kau Bapak Ibu sekalian. Yang punya otak berpikirlah. Tapi tidak punya otak, tak masuk kaji kau dia. Tolong simak tadi tu. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Kalau Allah ingin memuliakan kita, Allah fahamkan kita dengan Al-Quran. Bisa membacanya, tahu artinya. Kalaupun tidak tahu secara mendetail, membaca terjemahannya, faham maksudnya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, disampaikan, dakwahkan kepada orang seperti mana kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Sampaikan ayat ini, sampaikan, ya. Kepada orang-orang yang lalai selama ini, kepada orang Islam yang sholat kapan maunya saja, kepada anak daro Jomara Pulai yang sering tinggal sholatnya, kepada ayah ibu yang mengadakan pesta-pesta pernikahan harus pakai organ tunggal, ya, bacakan ayat ini, ya. Kepada bapak ibu yang pulang balik pergi haji, setiap tahun pergi haji, setiap bulan pergi umroh, saking kayanya, keulaan, ya. Keulaan pula hajinya itu. Ya, bacakan kisah ini. Apa kisahnya? Seperti kata tadi, kalau kami menghendaki, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Ya, akhirnya apa? Mereka tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengarkan majlis-majlis Al-Quran. Pengajian ceramah tidak diminati. Ya, cenderung kepada dunia, habis waktu untuk urusan dunia, cari piti, ya. Kalau untuk urusan dunia tidak tangguang, gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, surau terlewati.
Mohon maaf Pak, cari di pasar-pasar Pak. Alu subuh lailah rami orang di pasar tuh enggak? Berapa banyak yang sholat? Coba survei. Di antara penggalih itu yang orang Islam dengan orang Kristennya berapa banyak? Ya. Kalau orang Kristen jualan di pasar pagi-pagi nggak sholat wajar. Tapi kalau ada orang Minang sama-sama nggak sholat, itu kurang ajar namanya. Ya. Jadi jangan pula orang Minang meniru orang kafir. Semestinya orang Minang itu jadi tauladan bagi orang-orang kafir. Datang azan, masuk waktu azan, kau sholat dulu ke masjid. Bukan ditagah wak menggaleh. Ya. Bukan ditagah begadang kau nak nonton bola nak tangguang olimpiade tersalot sampai pagi, main game calo, wah main game. Enggak tidur-tidur, masuk subuh malah baru tidur. Coba ya kan? Bisa kan? Mereka cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya yang rendah. Apa kata Allah? Perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Jadi orang yang enggak peduli dengan Al-Quran, ya, menganggap enteng, menganggap remeh dengan Al-Quran. Hati-hati ibu. Ibu cari minantu, tanya ke minantu. Apa tanya ke minantu? Di mana kerja? Berapa gajinya? Itu mertua anjing tuh. Yang ditanya tuh pandai baca Quran enggak? Ada sholat enggak? Pandai bu? Suruh baca Quran dia. Calon menantu tuh suruh belajar baca Quran. Pak, tadi kita udah bahas syarat mengatur adik memakai tentang sholat berjamaah tadi nih ya. Dalam surat An-Nisa tadi Pak, kesimpulannya sholat berjamaah hukumnya apa? Wajib bagi para laki-laki. Hati-hati. Yang tidak datang apa-apa yang laki-laki ini subuh nanti nggak datang tuh hati-hati itu anjingnya tuh. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada laki-laki, ya, dulu ketek-ketek belajar Al-Quran, belajar orang Minang, tapi malah ke surau, caliak, berarti itu anjing tuh. Tidak peduli jo Quran, kau tidak peduli jo musaji. Nah, mudah-mudahan yang tiba kini kau ya sebana orang, mudah-mudahan sebuah terus tiba. Tidak perlu musaji kau, musaji yang lain silahkan. Oh mungkin dek musaji dengan rumah awak sakitnya pahalanya. Sebab mendengar kaji semakin jauh langkah kaki semakin banyak pahalanya. Ambo ke sebuah ke Masjid Al-Badar. Silahkan sampai sana sudah sholat duha orang. Ya. Tapi jangan dari motor ya, jalan kaki ya. Kan langkah kaki tuh. Ya. Nah. Jadi kalau lah baradai, mohon maaf Pak ya. Di sekeliling komplek Jalan Jenderal ini banyak orang Islam atau banyak orang kafirnya? Banyak Islamnya kan? Nah, semestinya penuh masjid ini Pak Ibu sekarang. Namun itulah tanda-tanda kiamat. Mohon maaf Pak, tanda-tanda kiamat. Apa kata Rasulullah? Islam tinggal namanya saja lagi. Al-Quran tinggal tulisannya. Masjid megah tapi kosong dari hidayah. Pak Ibu sekalian. Ya. Orang kafir punya sesumbar namanya Goldamir. Apa kata mereka? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kenapa begitu? Karena mereka tahu dari hadis Rasulullah, dua sholat yang berat bagi orang munafik itu adalah sholat Isya dan subuh berjamaah. Berarti kalau ada laki-laki yang sering meninggalkan Isya dan subuh berjamaah, berarti itu laki-laki munafik. Laki-laki yang menghancurkan Islam dari dalam, musuh dalam selimut. Bayangkan sekalian. Apa kata Rasulullah? Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa begitu? Dalam sholat fajar itu ada sunnahnya. 2 rakaatani minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Betul enggak? Yakin enggak? Orang kerajo pai jajoah mencari apa? Mencari pitih untuk apa? Untuk makan, beli oto, beli rumah, babini, balaki. Betul enggak? Nah, itu belum seberapa kata Allah. Salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau mereka mengetahui keutamaan 2 salat fajar sunnah di waktu subuh, niscaya mereka akan mendatangi walaupun dengan merangkak, kata Rasulullah.
Semoga Allah lindungi kita, Allah berikan naungan kepada kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, ya. Semoga kiranya di Masjid Al-Mujahidin ini kita bisa beramal bersama, ya, bisa berpikir untuk kemajuan umat. Semoga kiranya di masjid ini kita berkumpul, semoga kita reuni di firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon beri maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.